Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Keken pagi ini dan kita akan membahas antisipasi bencana di musim penghujan dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar, kita berdiskusi bersama, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan melalui line telepon kami di 24644 ataupun di WhatsApp di 0811399990. Dan acara pagi ini juga Anda bisa simak dalam kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan terkait dengan antisipasi bencana di musim penghujan, kita akan berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Putu Aryadi Pribadi yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Singaraja, Kadis PUTR Buleleng, Bapak Putu Adipta Eka Putra. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, semua tahun serang sami. Selamat pagi Pak Eni. Selamat pagi. Sehat selalu. Salam sehat juga, salam tangguh juga ini Pak Kadis. Salam tangguh. Kita sudah masuk ke musim peralihan, ini musim kemarau ke musim penghujan dan beberapa wilayah juga nampaknya sudah ada hujan begitu Pak Kadis ya. Betul sekali, Dan Bali Selatan beberapa waktu lalu juga terjadi bencana banjir yang lumayan ini Pak Kadis yang luar biasa, mengagetkan kita semua begitu. Sangat prihatin ya kita ya. Iya, dan tentu masyarakat Buleleng juga bertanya begitu dan berharap semoga tidak terjadi di Buleleng dan bagaimana antisipasinya agar tidak terjadi bencana di musim penghujan nanti. Selamat pagi Pak Kalaksa BPBD Buleleng sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1 juga pagi ini. Ya, mohon maaf ada ngaben di banyak daerah. Sukses semua pisan niki. Dan terkait dengan kebencanaan ini ke Pak Kadis PUTR Dumun, Pak Kalaksa nggih, terkait dengan niki seperti apa antisipasi dari Dinas PUTR ini untuk mencegah banjir? Baik, terima kasih Mbak Eni, teman-teman semua Pro 1 RRI Singaraja yang kami hormati. Kita ngomong banjir ini ngomong yang tugas kita sebenarnya, tugas kita semua. Jadi banjir merupakan efek dari banyak hal. Nah, kami di Dinas PU lakukan upaya antisipasi. Yang pertama, kita mengecek sistem jaringan sungai dan drainase kita. Seperti apa ketika sistem kita menerima limpahan air dengan semua skenario. Kita di PU punya tim untuk pendali banjir ada 200 orang. Tersebar di dua bidang kami, di bidang Cipta Karya dan di bidang Bina Marga. Kita kolaborasikan semua. Langkah-langkah yang diambil yang pertama adalah kita mengecek semua seruan kita agar bersih dari sampah setiap hari ini.
Jadi bisa dibayangkan kita setiap hari mendapat sampah 3 truk khusus untuk sampah di drainase kota aja. 3 truk itu setiap hari. Jadi bisa dibayangkan kalau sehari aja nggak dibersihkan, udah numpuk itu. Sampahnya macam-macam, ada sampah dari bekas daun-daunan dan sebagainya, sampah plastik, sampah kayu-kayu, kursi juga ada dan sebagainya. Nah ini lewat forum ini juga kami juga himbau buat kita semua bahwa dimohon untuk jangan membuang sampah yang dimensinya besar ke saluran kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena nanti ketika terjadi musim hujan yang dengan intensitas tinggi, nanti akan terlihat di sana. Nah, kami pun secara sistem juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kita ada perbaikan gorong-gorong dan perbaikan pintu-pintu air kita. Jadi kita cek betul agar pintu air berfungsi maksimal semuanya. Ketika musim hujan, kita hidupkan manajemen pintu air ini. Dibuka tutup sehingga arah alirannya bisa kita kendalikan. Prinsipnya adalah kita buang arah aliran air ini ke sungai terdekat. Sehingga beban di kota bisa lebih ringan. Contoh adalah untuk lokasi di Kampung Anyar. Jadi inilah lokasi yang memang paling rendah di kota Singaraja. Lebih rendah dari muka tanah air laut. Jadi bisa dibayangkan memang itulah mereka daerah genangan di sana. Tetapi masyarakat banyak tinggal di sana. Nah, kita apa yang kita lakukan di sana? Yang pertama adalah meminimalisasi air yang masuk ke kawasan itu. Nah, lewat forum ini juga kita mohon izin Pak Bupati sudah melakukan antisipasi. Pak Bupati akan melakukan penataan kota Singaraja. Mempercantik kota Singaraja dan juga mengurangi dampak-dampak yang timbul. Contoh banjir ini. Itu sudah kita lakukan mulai tahun ini juga. Kita perbaiki pintu-pintu air, kita perbesar dimensi gorong-gorong, kita alihkan juga jalur-jalur air ke sungai terdekat. Contoh nanti di awal tahun 2026 akan ada pengalihan air di depan kantor Bupati DPR itu dibuang ke Tukat Banyumale. Jadi enggak ke kota dia turun airnya. Kita lempar ke Tukat Banyumale sehingga lebih aman posisinya. Jadi teman-teman di kota di wilayah perkotaan lebih aman nanti, lebih kurang debitnya. Jadi jalan Anggrek, jalan Kampung Anyar dan sebagainya sekitarnya itu Patimura lebih aman nanti di sana. Yang ketiga, kita juga lakukan upaya-upaya secara regulatif. Kita sudah punya perda tentang sistem penyelenggaraan drainase, di mana secara prinsip para pengembang harus punya kewajiban untuk mengelola wilayah yang dia buka baru untuk debit airnya. Jadi ketika mereka melakukan pengembangan perumahan, mereka harus punya kolam-kolam penampungan, bak-bak penampungan, kolam retensi, embung-embung dan sebagainya, biopori dan sebagainya. Itu wajib. Kita link dengan sistem perizinan kita. Mereka akan dapat izin PBG, izin KKPR ketika mereka memenuhi itu. Jadi secara terpadu, secara kumulatif ini berpengaruh terhadap pola serapan air dan pola buangan airnya. Sehingga debitnya bisa dijaga. Jangan sampai ketika mereka ada pembangunan yang baru malah melempar air ke bawahnya. Dan juga menyiapkan tempat sampah. Nah, sampah ini juga penting karena ketika terakumulasi dengan volume yang tinggi akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, ke depan itu juga akan polakan hal yang lebih menyeluruh untuk pengelolaan sampah ini. Infrastrukturnya maksudnya. Nah, kita juga kolaborasi dengan teman-teman dari BWS dan Balai Jalan. Jadi tahun ini juga sedang dibuat saluran di daerah pemutaran di sana untuk antisipasi banjir yang berkala di sana. Sedang proses di sana, sedang dibangun. Dan upaya-upaya juga dengan teman-teman dari Dinas Kehutanan. Sehingga ada forestasi di atas dan sebagainya. Karena kita Buleleng secara geografis kita posisinya negara gunung. Kita punya 2 danau yang harus kita pertahankan.
Kita punya mata air juga yang harus kita pertahankan. Kita punya sungai juga harus bersih. Kita punya pertanian juga harus dihidupkan. Kita punya subak yang harus kita kolaborasi. Nah, kami di PU juga sudah kirim surat pada teman-teman subak per tanggal bulan Agustus kemarin untuk juga melakukan upaya-upaya pemeliharaan jaringan subak secara mandiri, serentak. Plus juga termasuk kepada teman-teman lurah pada desa Perbekel, Sebuleleng, kita dorong untuk mengembangkan kembali gotong royong di wilayah masing-masing. Jadi ketika ini serentak, terpadu, sistematis, astungkare, mungkin tetap ada banjir, tetapi waktunya lebih pendek. Hitungannya harus jam ini. Genangannya harus tipis, nggak tinggi genangannya, sehingga masyarakat merasakan perbedaannya. Nah, ini upaya kami di PU, mohon dukungan saran kami sehingga Buleleng kita jaga dari banjir dan sebagainya. Itu Mbak ini. Dan saluran airnya mengalir pada jalurnya begitu ya Pak Kadis Betul, ya. Mengalir pada jalurnya dan tidak terhalang alirannya. Dan tadi juga dikatakan 3 truk sampah setiap hari Pak Kadis. Hari, itu baru di kota. Di kota saja. Tapi kalau apakah pembersihan drainase ini juga dilakukan di wilayah lain, bukan hanya di kota saja atau bagaimana Pak Kadis? Semua. Jadi dilakukan secara serentak juga oleh teman-teman subak dan Perbekel. Secara berkala mereka lakukan itu. Oke. Yang paling penting juga kita juga lakukan spot-spot banjir kita kurangi. Contoh tahun ini sedang konstruksi, kita sedang bangun jembatan, perubahan desain jembatan di Kalibubuk. Jadi kemarin itu kan disapu banjir tuh. Iya. Karena konstruksinya ada tiang kolom yang berdiri menghalangi aliran sungai. Oke. Ya. Ketika air besar itu banyak menghalangi sama sampah, bambu-bambu, kayu dan sebagainya, sehingga retak semua konstruksinya. Kita sedang perbaiki, kita ganti lebih panjang lagi, sehingga air bisa mengalir dengan maksimal di sana. Baik, mapping ini yang sebenarnya diperlukan ya Pak Kadis ya, mengetahui mana sebenarnya spot-spot banjirnya. Kalaupun ada genangan cepat surut. Iya, kita di Buleleng ada hampir kurang lebih awalnya ada 10 titik spot banjir. Tapi kita coba kurangi. Contoh yang paling sering adalah di Simpang 3 Pemaron Berut. Yang kedua di Simpang 4 Panji Pantai Penimbangan. Jadi 2 titik itu kita tanganin. Sudah selesai penanganannya, diperbesar dimensi gorong-gorongnya, dan setiap saat tim kita juga bersihkan sampahnya. Karena kadang-kadang kalaupun dia juga besar gorongnya, tapi ketika sampah mampet di sana, percuma juga. Makanya secara berkala, secara teratur, day by day kita tugaskan tim untuk memantau. Ada tim monitoring memantau, ada tim eksekusi mengangkat. Sebelum hujan kita eksekusi, pas hujan kita juga standby. Jadi ini upaya-upaya kita untuk mengurangi spot-spot banjir. Di Simpang 4 Pantai Penimbangan kita buat pintu air. Kemarin nggak ada pintu air. Sekarang kita ada manajemen pintu air. Kita pakai buka tutup. Karena kemarin air di saluran itu masih dibutuhkan teman-teman subak untuk sawah di sebelah utaranya. Jadi ada dualisme di sana. Tetapi dengan pintu air kita bisa kolaborasi dengan bagus. Kapan dibutuhkan silakan dinaikkan, kapan ditutup silakan ditutup, seperti itu. Jadi lebih enak jadinya. Berarti sekarang sudah ada pintu air sudah, di sana? Sudah standby, sudah bisa dibuka. Sudah. Oke, itu caranya begitu ya. Pemutaran juga Pak Kadis biasanya langganan di sana. Betul, pemutaran juga sedang konstruksi. Jadi memperbesar dimensi saluran. Jadi saluran dari atas kita buang ke arah sungai terdekat. Karena di pemutaran teman-teman semua di pemutaran dari pariwisata mempertahankan spot-spot dive di sana. Jadi nggak bisa langsung ke laut. Ada karang di sana yang harus dipertahankan. Jadi objek wisata. Karena itu lokal genius mereka. Kita dengan teman-teman di BWS dan Balai Jalan juga mendesain seperti apa sehingga spotnya tetap aman dan bersih, banjir juga berkurang. Nah itu udah sedang berjalan di sana. Mudah-mudahan bisa mengurangi bebannya. Tapi harus sinergi semuanya ini. Karena ketika di atas juga gundul hutannya, yang nggak maksimal juga di wilayah hilirnya.
Oke, nah ini BPBD nih kembali karena perlu sinergitas juga. Seperti apa Pak Kadis ini untuk mengantisipasi bencana, apalagi ini kita sudah masuk musim penghujan begitu Pak Kadis, Pak Kalaksa BPBD niki. Seperti apa BPBD mengantisipasinya? Ya, baik, terima kasih Mbak Eni ya. Sebelumnya izinkan yang mengatakan Pangandalumat Om Swastiastu, selamat pagi kepada Mbak Eni, Pak Kadis PU, dan juga kepada seluruh pendengar radio RRI Pro 1 Singaraja. Ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan salam tangguh. Nah, terkait dengan topik hari inilah bagaimana kita antisipasi terkait dengan bencana yang terjadi di saat musim hujan. Ya. Nah, ini memang kalau hujan ini kan di satu sisi kita butuhkan untuk pertanian, tetapi kalau di satu sisi berlebih juga ada berdampak, ada potensi kejadian bencana atau musibah. Nah, memang untuk di bulan September ini kalau normalnya kan ini masih puncak musim kemarau. Masih puncak kemarau, tetapi di tahun 2025 ini mungkin ada pengaruh-pengaruh Equator Rossby yang disampaikan oleh BMKG sehingga menyebabkan ada penumbuhan awan-awan baru dan juga kondisi atmosfer sehingga terjadi hujan seperti yang terjadi kemarin di tanggal 9-10 September, termasuk juga angin kencang di tanggal 1 September kemarin di Singaraja kan seperti itu. Nah, ini memang itu sudah alam yang sudah, dan kita yang memang harus siaga, waspada bagaimana mengantisipasi sehingga bisa kita cegah terkait dari dampak-dampak itu, terutama terkait dengan masalah resikonya. Tidak terjadi korban jiwa, atau ada korban jiwa bisa ditekan kan seperti namanya bencana kan sulit kita prediksi kan seperti itu. Nah, tadi Pak Kadis PU sudah menjelaskan secara panjang lebar ya terkait dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, karena kita di kebencanaan kan terkait dengan mitigasi bencana itu kan ada dua, yaitu mitigasi secara struktural dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kadis PU, dan mitigasi non strukturalnya. Nah, ini yang perlu terus kita laksanakan, karena kami BPBD fungsi koordinasi bagaimana peran-peran teman-teman stakeholder yang lain juga ikut berperan, terutama di mitigasi non struktural seperti melaksanakan edukasi, melaksanakan penyuluhan sehingga masyarakat paham. Seperti tadi kan banyak disinggung terkait dengan sampah, karena ini sampah ini kesannya kecil tetapi berdampak sangat banyak sekali gini ya. Nah, ini ya teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup terus bergerak bagaimana melaksanakan edukasi, penyuluhan, bagaimana upaya membuat bank sampah, ekoenzim, debu modern kan itu untuk mendorong bagaimana upaya-upaya penanganan sampah berbasis sumber ini kan seperti itu. Terus yang selanjutnya terkait dengan masalah pohon gitu kan. Pohon tadi juga emang pohon ini penting juga untuk menjaga tutupan lahan kita. Nah, ini memang kita harus sama-sama menjaga pohon. Artinya kalau memang lahannya gundul, tadi disampaikan kita tanami sehingga bisa kembali pulih kondisinya. Atau juga kalau pohon kemarin gua rame waktu interaktif kemarin, pohon-pohon kita yang di sepanjang jalan nasional ini juga banyak yang memberikan saran masukan. Ya kita selektif juga. Artinya mana yang harus kita pangkas, mana yang harus kita tebang kan seperti, karena ini sama-sama bermanfaat. Di saat musim hujan memang menakutkan sekali, tetapi di saat musim kemarau kita butuhkan sebagai peneduh. Kalau semua jalan gundul gitu juga panas sekali di jalan. Nah, ini memang harus kita bijaksana, dan kita memang harus evaluasi bersama terkait dengan pohon. Sekarang tim juga ada di lapangan, ada balai jalan, ada dinas LH, BPBD sebanyak untuk melaksanakan ada pembersihan, dan ini memang bertahap. Nah, upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kami di BPBD terutama di bidang kebencanaan fungsi yang mengkoordinasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi struktural maupun juga non struktural, sehingga apabila terjadi kejadian asung-hare, resikonya bisa kita minimalisasi sehingga tidak banyak terjadi korban atau apalagi ada kerusakan seperti itu. Nah, kolaborasi itu seperti apa? Mungkin Pak Kalaksa dengan PUTR, kalau tadi mungkin ada sistem peringatan dinikah begitu, karena seperti di Bali Selatan beberapa waktu lalu, bagaimana sistem mengingatkan begitu
jika sudah airnya sudah agak naik begitu, apakah ada tanda-tanda yang bisa menjadi peringatan dini lah begitu, sistemnya yang digunakan BPBD, dan seberapa efektif mungkin penyebarannya di masyarakat begitu Pak Kalaksa? Nah, terkait dengan masalah bencana hidrometeorologi kan kita terus monitor terkait dengan informasi cuaca dari BMKG kan. BMKG yang mempunyai informasi dan kewenangan itu. Kita monitor terkait dengan perkembangan cuaca. Nah, untuk sudah diketahui potensi anggap seperti ini hujan gitu kan. Nah, kita kan ada komunitas, ada grup WAG. Nah, kita berkoordinasi di internal, ada dari PU, ada dari DLH, dari tadi sudah kan kalau memang airnya sudah tinggi, staf teknis Pak Kadis PU juga sudah bisa kapan dibuka pintu air, kapan harus ditutup kan, itu sudah teknis seperti itu koordinasi kita dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini mungkin dengan di WAG, grup ini kan untuk berkomunikasi, termasuk juga dengan teman-teman di kecamatan, Pak Camat, termasuk dengan Pak Mekel kan, seperti itu yang kita bangun. Artinya relawan-relawan kita kan juga ada dari PMI, ada Sibatnya, kita juga ada Desa Tangguh Bencana, ada juga dari relawan SAR-nya. Nah, ini yang terus kita bangun komunikasi. Mudah-mudahan dengan berkoordinasi komunikasi ini apabila terjadi, langsung kada tidak kan, apabila terjadi bencana mudah untuk kita berkomunikasi, mengambil langkah-langkah cepat untuk antisipasi bencana. Nah, ini lihat juga di media sosial ini sudah dibagikan informasi-informasi yang update selalu ya Pak Kalaksa nggih. Seperti hari ini dan 16, 17, 18 katanya hujan begitu di media sosialnya, itu juga kita bagikan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin intens dilakukan nggih oleh BPBD juga dan oleh pemerintah agar masyarakat segera tahu begitu, agar bisa mengantisipasi bencana-bencana yang ada. Ini kan sampaikan tadi, kita terkait dengan informasi cuaca itu kan merilis dari informasinya BMKG. Dari BMKG itu kita teruskan, atau kalau bisa juga masyarakat juga bisa langsung akses ke websitenya BMKG. Nah, lebih cepat kalau mau informasi mau perjalanan kemana atau apa ini, informasinya langsung BMKG bisa diakses. Kita juga di daerah kan mengambil di sana, BPBD melalui website kita sebarkan informasi atau melalui juga media sosial sehingga lebih cepat diketahui, apalagi sekarang zaman digitalisasi, lebih mudah, lebih cepat untuk menyampaikan informasi. Baik. Nah, kemudian terkait dengan normalisasi sungai, mungkin banyak yang bagian juga katanya Bali sebagian besar nih sungainya tidak pernah dinormalisasi. Nah, bagaimana dengan Buleleng Niki? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini jadi sungai memang ada domain-domain khusus di sana. Jadi kalau sungai itu kewenangannya ada di Balai Wilayah Sungai. Namun kita juga di Buleleng sebagai lokasi site-nya di sini juga punya kewajiban untuk menjaga sungai itu. Untuk normalisasi sungai, jadi kita koordinasikan dengan teman-teman BWS dan Skop Pemda. Kita dengan teman-teman DLH, dengan teman-teman dari TNI Polri juga melakukan upaya pembersihan di sana. Jadi teman-teman DLH sebagai leading di sana sering melakukan upaya pembersihan sungai. Turun sama-sama gotong royong membersihkan sampah di sungai sehingga dimensinya tetap terjaga. Yang kedua, kita juga jaga sempadannya. Jadi lewat apa? Lewat izin bangunan nanti. Ketika ada rumah, hotel, villa yang berada di kawasan sempadan sungai, kita berikan atensi khusus. Jangan sampai mereka membangun tapi malah merugikan alam kita. Boleh mereka membangun tapi ada regulasinya. Contoh misalnya dibatasi koefisien dasar bangunannya. Ketika dia berada di kawasan sempadan sungai, sempadan jurang, mereka hanya terbatas membangun mungkin hanya sekitar 10%, 20%. Yang kedua, konstruksinya juga beda. Tetap ada jalan untuk melakukan pemeliharaan, inspeksi ketika terjadi suatu hal. Untuk pemeliharaan sungainya, untuk pengiriman alat-alat berat misalnya ketika terjadi sesuatu. Nah, sekarang contoh teman-teman di Denpasar Bandung kan kesulitan. Ketika akan turun alat beratnya harus bongkar dulu. Bongkar bangunan di sekitar itu baru bisa turun alat beratnya. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa sungai alami ini punya irama sendiri yang harus kita hargai. Jadi ada sempadan
sungai yang harus kita jaga, sempadan jurang, sempadan mata air, sempadan danau, sempadan pantai. Jadi kita sudah dibariskan cerita karang sebenarnya, cuman terkadang nggak maksimal dilaksanakan. Nah, lewat momentum ini kita kembali harus bisa menghargai alam kita. Buleleng belum terlambat. Ayo kita sama-sama jaga Semeton Sarangsami, kita jaga sungai kita, danau kita, mata air kita, sehingga bisa dilihat untuk anak cucu ke depan. Jangan sampai jadi cerita nanti. Itu Mbak. Baik, berarti Buleleng sudah menerapkan hal tersebut ya Pak Kadis ya? Sudah terjaga. Baik, kita akan sapa pendengar juga Pak Kadis dan Pak Kalaksa, ini sudah banyak yang ingin ikut bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja di telepon kembali, kami sapa Anda. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 Mbak. Dengan Heni saya Bapak. Nggih, Pak Jermali Arsa niki? Iya. Iya, di Bondalem. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Nggih. Om Swastiastu Bapak narasumber. Om Swastiastu Pak Jero nggih. Pak Kades sareng Pak Sirang Iki wonten Kalaksa BPBD Bapak Putu Aryadi pribadi Bapak. Oh nggih. Nggih. Sama. Apa yang disampaikan tadi luar biasa. Pertama, yang apresiasi positif pada RRI, tepat sekali bahwa setelah adanya banjir di Bali atau di Denpasar dan Bandung dan lain sebagainya, kemudian mengundang Bapak untuk memberikan penjelasan, motivasi kepada masyarakat Buleleng. Ini RRI memang luar biasa. Oke, sama Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak sebagai yang sudah bergerak dalam bidang itu dan dijelaskan tadi, itu yang apresiasi positif sekali, yang bersyukurlah sebagai orang Buleleng. Nah, untuk di tanggal 10 yang lalu, pas Rainan Pagar Wesi, nggih, betul. Kok, nah, begitu terjadi bencana. Kemudian Buleleng termasuk selamat yang sebagai orang Buleleng. Nah, ini mungkin mitigasinya, katakanlah stakeholder, bapak-bapak, ibu bapak yang ada di Singaraja sudah mengantisipasi. Tetapi yang minta tetap antisipasi. Kenapa? Karena menurut penjelasan dari Badan BPKI itu, bahwa ini baru peralihan. Kok sudah begini di Bali? Nah, agak di Singaraja sing. Nah, mudah-mudahan berikutnya lah bagi kita, Bapak dan kemudian stakeholder lain, luar biasa untuk menyiapkan mitigasi kebencanaan ini. Nah, karena apa? Karena ya Buleleng kadang-kadang zaman dulu kan gempa luar biasa, zamannya di Pengastulan. Kemudian kita tidak akan pernah lepas dengan bencana. Dan apa yang disampaikan tadi Bapak berdua, Ikhtiar Agung, apresiasi positif sekali. Oleh karena apa? Luar biasa Pak Buleleng sing sampai kena. Nah, minta mudah-mudahan berikutnya juga doa kita bersama dan usaha kita bersama, yakin bahwa tidak ada hal-hal yang menyangkut lebih keras gitu lah. Nah, pakai bede-bede yang uang gitu. Dan kemudian sesuai dengan menteri yang menyampaikan bahwa mengapa Bali begini, katanya hutan di Bali sudah 500 sekian hektar lah sudah tergerus. Kemudian tanah kebun entah itu yang disebut dengan sawah banyak sudah menjadi beton atau bangunan-bangunan. Nah, ini yang minta masih di Singaraja. Kemudian tadi Bu Heni menyampaikan bagaimana untuk sungai. Pengerukan sungai itu ya harus sekarang. Kenapa? Karena itu landasannya dari batasi mengeluarkan izin untuk perabasan hutan, entah itu bangun tanah yang produktif, sawah dan sebagainya. Contoh di Panji sampai di Sambangan itu main BTN, job kepacakan dan lain sebagainya. Ampure
Waktu batas waktu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan Nggih. disimpan dalam hati. Nah, Nggih. ini untuk semua. Seksama Pak Jero. Pak Jero Maliarsa di Bandalam. Nah ini pada saat Halo RRI di Pro 1 juga masyarakat menginginkan begitu Pak. Makanya syukurnya Bapak-bapak bisa hadir memberikan jawaban dan memberikan ketenangan begitu pada masyarakat bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bu Leleng. Satu penelpon lagi, mohon izin kami sapa Bapak. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Selamat pagi Bapak. Swastiastu, Om pagi, Swastiastu. Pak Mangan nggih. Pada salah dari Dinas PUPR Nggih. dan juga dari Kalaksa BPBD Buleleng. Terima kasih Bapak telah hadir di RRI Singaraja, telah memberikan informasi-informasi, upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan topik tadi, yaitu antisipasi bencana di Buleleng. Ini sangat bagus sekali, sangat menarik ini, sangat menarik sekali dan penting sekali disampaikan kepada masyarakat Buleleng, di mana baru-baru ini telah terjadi di bencana di Bali Selatan juga di negara ini. Kami selaku masyarakat sangat prihatin dan berbelasungkawa terhadap korban-korban masyarakat yang meninggal. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita semua di Bali. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bapak PUPR dan Pak Kapolres terkait dengan antisipasi di Buleleng. Ini perlu sangat dipikirkan ke depan. Kami melihat banyak faktor terjadinya banjir. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan, kurang penyerapan air, penggunaan sepadan sungai digunakan sebagai bangunan, dan drainase terjadi penyempitan, dan sampah yang terakhir. Tentunya ini yang kita antisipasi di Buleleng, dan kami lihat khusus di Bakti Sraga Pak, di mana banyak terdapat penyempitan sungai disebabkan oleh masyarakat. Tentunya ini harus diperhatikan kita semua agar tidak terjadi terulang kembali. Dan juga sudah memakan korban salah seorang masyarakat Bakti Sraga, yaitu memperluas area rumahnya dengan mempersempit aliran sungai, dan sudah kena karma, dia sudah ditabrak oleh banjir pada tahun yang lalu hingga rumahnya ambles. Ini merupakan suatu pengalaman. Dan juga aliran sungai Subak ini banyak dialihfungsikan Bapak. Tentunya sangat penting diperhatikan, terutama masyarakat pemerintah desa Subak. Ini harapan kami agar betul-betul aliran sungai ini betul-betul tetap dilakukan untuk dapat menyerap air dan mengalirkan sungai dari hulu ke hilir. Ini merupakan jalan air Subak yang telah diwariskan oleh leluhur. Dan di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak terkait dengan antisipasi banjir, di mana pengembangan BTN masih banyak terjadi di Bakti Sraga dan juga di luar Bakti Sraga. Pertanyaan kami, bagaimana persyaratan BTN ini agar dapat drainase dan juga penyerapan air di wilayahnya, agar tidak pertamanya air mengalir ke hilir saja, sehingga teman-teman kita di hilir akan kerepotan. Baik. Itu saja kami sampaikan Bapak. Pak Nyoman. Dan juga kami penting program-program ke depan agar diperhitungkan dengan matang. Tapi tadi sudah kami dengarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Ya. Perlu diantisipasi dengan baik.
Oke. Sekian saja kami sampaikan. Baik. Iya. Mudah-mudahan dengan interaktif ini di Buleleng dapat mengantisipasi banjir dan bencana lainnya sehingga tidak terjadi korban Iya. yang sangat mengerikan. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih Terima Pak kasih, Nyoman Pak Sudarsana di Bakti Sraga nggih. Banyak yang ingin ikut bergabung. Kami batasi mungkin 3 satu penelpon lagi nggih di 24644 niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi terus satu saya di Sinar. Astawa ya. Selamat pagi Pak Astawa di Bungkulan. Nggih terus Pak, mungkin singkat niki. Seninyet nih Nggih. yang fokus kepada dinas PU nih. Iya. Begini dia asalnya malu terus ngusul mantan nih, tapi belum bisa ditangani nih. Ini masalah jalan Jager-Ragu Bungkulan ini. Kalau sekarang kan musim panas nih, tidak ada hujan. Tapi kalau tidak ada hujan, sampah-sampah yang di hulu itu tidak langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah biasanya kalau musim hujan nih, sampah hanyut dari hulu, air sampai selutut begitu. Nah bagaimana cara menangani? Karena bagaimana di muka pura desa Bungkulan maupun sebelah timur pura pasar Bungkulan itu gotnya kecil nih Kenter. Walaupun itu dialihkan ke Kelabah, ke sungai itu kecil sekali. Nah bagaimana caranya? Kadang-kadang sebab begini kejadian yang tahun yang lalu yang mau pulang hujan lebat sekali nggak bisa masuk karena sudah lebih selutut lebih gitu. Nah bagaimana caranya menangani hal-hal yang seperti itu sehingga pada musim hujan tidak masyarakat biasa saja berjalan dengan air. Misalnya airnya sedikit, ini sampai 1 lutut lebih gitu kan. Tolong disurvei. Apalagi kan ya. Musim hujan itu sampah itu tidak tahu apa itu masyarakatnya siapa membuang sampah di got kita tidak tahu begitu. Pak Astawa. Yang di tempat yang lebah inilah kena masalah dalam hal itu. Baik, mungkin sudah bisa ditangkap mudah-mudahan Pak PU bisa menyurvei sehingga gotnya itu yang jalan Pantura itu ke timur maupun ke barat itu lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Ya, terima kasih Om Santi. Sama Pak Astawa ring Bungkulan. 3 penelpon mungkin sudah mewakili pendengar niki nggih terkait dengan antisipasi bencana di musim penghujan. Sebelum kita nantikan tanggapan dari para narasumber, kita jeda sejenak dulu pendengar. Tetaplah bersama kami dalam dialog Hebel Keken Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, antisipasi bencana di musim penghujan. Dalam dialog Hai Balik Kengken pagi ini kita masih berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi, dan Kadis PUTR Buleleng, Bapak Putu Adipta Eka Putra. Dan pendengar Pro 1 yang tadi sudah ikut bergabung juga bersama kami, terima kasih. Dan kita nantikan tanggapan dari para narasumber dari PUTR, dan banyak juga yang memberikan apresiasi syukurnya beberapa waktu lalu saat Bali sebagian besar terkena banjir, Buleleng syukurnya aman saat itu, Pak Kadis. Tanggapannya Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih yang luar biasa sama tahun titian niki Pak Jero Maliarse, Pak Nyoman Sudarsana, dan Pak Astawa di Bungkulan. Susuma niki apresiasi yang pertama. Yang kedua, betul sekali kita semua prihatin Bapak. Memang ada kejadian di Bali Selatan yang sudah merenggut nyawa sekian banyak orang. Juga ada kerugian-kerugian fisik, banyak mobil motor tenggelam di sana, belum lagi rumah-rumah yang juga rusak. Nah, ini pelajaran penting buat kita semua, bahwa kita harus menghargai alam. Kita di Buleleng sudah punya RT RW terbaru, rencana tata ruang Perda 4 2024 yang mengatur seperti apa pola aktivitas masyarakat yang diperbolehkan, yang dibatasi, atau yang bersyarat. Jadi di mana kawasan perumahan, di mana kawasan perkebunan, di mana kawasan untuk aktivitas perdagangan barang jasa, di RT RW kita dan di RTR kita sudah diatur di sana. Ketika kita menghargai RT RW kita ini, Astungkare akan menekan sedikit optimal terkait dengan kebencanaan. Contoh misalnya, jadi di kawasan hutan nggak boleh bangun bangunan yang berat-berat. Boleh membangun namun dengan konstruksi yang sangat minimal. KDB-nya hanya 10% misalnya. Jadi itu yang kita batasi. Jadi izinnya kita perketat, kita selektif banget terhadap investasi yang ada. Boleh ada investasi, tetapi investasi harus ramah dengan lingkungan. Nah, juga masalah alih fungsi lahan. Jadi Pak Bupati sudah punya SK tentang mana-mana lokasi yang boleh dibangun, mana-mana sawah yang harus dipertahankan, mana-mana areal yang menjadi lahan pertanian abadi. Bahkan Pak Bupati juga punya kebijakan untuk mengurangi pajak dari lahan-lahan yang dikunci itu. Jadi 90% ditanggung oleh pemerintah daerah untuk masalah pajaknya. Ini luar biasa sekali. Namun tetap sawahnya dipertahankan. Jadi kita butuh untuk support suplai pertanian kita untuk makanan. Tapi kita juga butuh support untuk perumahan. Karena namanya manusia, namanya penduduk pasti berkembang. Buleleng sebagai daerah paling padat di Bali, paling luas di Bali, butuh suatu perencanaan yang holistik, terpadu, sistematis, dan jelas di mana arahnya. Nah, ini semua tertuang di RT RW kita dan di RTR kita. Nah, kita komit di sana sama-sama, kita dengan DPRD, dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat semua komit untuk melaksanakan dengan tegas RT RW kita dan RTR kita. Yang kedua juga masalah bagaimana persyaratan pengembang perumahan. Nah, kita sudah punya Perda 5 2025 yang mengatur tentang syarat ketika ada pengembang ingin melakukan pengembangan di suatu wilayah. Yang paling utama adalah itu bukan lokasi sawah di sana, sawah yang dilindungi, sawah KP2B atau SP2B, itu wajib. Nggak boleh ada pembangunan di kawasan tersebut. Yang kedua, sesuai dengan RT RW kita, memang itu kawasan perumahan, kuning warnanya. Yang ketiga, si pengembang punya kewajiban untuk membuat kantung-kantung air, membuat drainase, membuat jalan akses yang cukup di sana, membuat tempat sampah yang ada di sana, membuat biopori dan sebagainya. Itu tertuang dalam proses perizinan kita nanti. Jadi selektif kita. Yang ketiga harus dipahami bahwa RT RW kita umurnya 20 tahun. 2024 sampai dengan 2044. Artinya apa? Artinya semua dinamis ini pertumbuhan kita. Buleleng dijaga pertumbuhannya, namun tetap harus sustainable.
mampu menampung pertumbuhan penduduk dan juga mampu menyiapkan lahan pertanian yang cukup. Nah, ini harus dibuat yang seimbang. Kita harus bisa arahkan di mana kawasan permukiman, di mana kawasan pertanian dan sebagainya. Dan paling aman adalah jangan sampai memakan sepadan-sepadan yang ada. Sepadan sungai, sepadan jurang, sepadan pantai. Ini penting. Nah, kami di PU ketat sekali terkait dengan masalah sepadan pantai, sepadan sungai. Ini ketika ada memang yang melanggar, tahap awal kita pembinaan dulu. Bertemu dengan si pemilik lahan, kita baik-baik komunikasi, teguran dan sebagainya. 3 kali tegur, ketika mereka masih bandel, nanti tim mesti turun. Nanti sanksi juga ada, pembongkaran oleh mereka sendiri atau Pemda yang bongkar. Udah pernah tahu kan ini, udah pernah lakukan. Banyak udah kita aksi di lapangan, tapi itu pilihan terakhir. Kita pengen masyarakat belajar juga, ada edukasi bahwa harus menghargai alam kita ini. Kita di Bali sangat hormat sama Tirta Karuna kita. Parahyangan, Palemahan, Pawongan harus kita jaga semua. Lingkungan paling penting ini. Kita punya kawasan wisata, kawasan perkotaan, wajib sustain untuk ke depan seperti itu. Dan semoga benar-benar diperketat dan dijalankan begitu ya Pak Kadis. Ini harapan kita bersama nih Ki untuk yang terakhir Pak Astawa nih Ki di Bungkulan. Pak Astawa nanti kita timnya PU turun Pak ke lapangan, kita cek memang betul di daerah pasar Bungkulan itu agak rendah sedikit, ada genangan di sana posisinya. Nanti kita akan rekayasa teknis di sana, kita bisa bikin di hulu, kita bisa buang ke sungai terdekat atau kita bikin sodetan melintang di jalan nasional seperti itu. Baik, dari BPBD Pak Kalaksa tadi juga sempat dikatakan Buleleng ini memang beresiko bencananya sangat-sangat ada begitu nggih Pak Kalaksa nggih. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya, dan biasanya kalau bencana itu kan siklus ya katanya, tadi di informasi yang dikutip juga katanya yang di Denpasar pun itu katanya tadi Pak PUPR juga mengatakan ini sebenarnya ada siklus tahunan begitu. Nah, bagaimana BPBD mungkin mengantisipasi siklus-siklus tersebut? Terima kasih Mbak Eni dan juga tadi dari Pak Maliarsi Bondalem, Pak Nyoman Sudarsana Bagsari dan juga Pak Astawa di Bungkulan. Terima kasih sudah memberikan apresiasi dengan saran masukan ya terkait dengan masalah kebencanaan di Buleleng. Kita kan sudah mempunyai kajian risiko bencana di Buleleng. Kita Buleleng ini sangat banyak mempunyai potensi bencana. Ada 9 ya, ada 9 yang semua itu merata ada di semua wilayah di Buleleng. Ada banjir bandang, ada juga gempa bumi, termasuk juga kekeringan. Nah, terkait dengan potensi-potensi bencana ini yang memang kita seperti disampaikan tadi dari para pemirsa itu kan kita tidak perlu takut dengan bencana. Tapi kita harus mengetahui potensi bencana yang kita miliki ini harus kita ketahui. Setelah itu bagaimana langkah-langkah upaya kita supaya kita bisa terhindar dari bencana ini yang penting. Nah, harus melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan bila perlu latihan simulasi ini harus rutin dilaksanakan, baik untuk latihan simulasi per jenis bencana, terutama terkait dengan bencana gempa bagaimana, masuk juga terkait dengan masalah bencana banjir seperti apa. Nah, ini yang memang harus perlu kita terus diskusikan, latih kepada masyarakat sehingga masyarakat paham, sehingga apabila terjadi bencana biasanya kan kita panik. Kalau kepanikan inilah biasanya yang banyak menimbulkan risiko bencana. Kalau seumpama kita tidak panik karena sudah sering, artinya masyarakat sudah paham dan tahu caranya untuk menyelamatkan diri dan yang lainnya. Nah, ini yang harus terus kita laksanakan bersama-sama. Evakuasinya mesti kemana begitu ya? Ini yang harus kita tentukan. Seperti contoh kalau terjadi gempa bumi, jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana, yang harus, termasuk juga kalau banjir gitu. Kita mengumpulkan titik kumpul untuk mengungsi di mana. Nah, ini yang harus kita sudah petakan, ada di kajian risiko bencana kita, termasuk kita di Buleleng sudah mempunyai rencana penanggulangan bencana. Nah, RPB, dan juga ini sudah dipadukan rencana penanggulangan bencana kita dengan RPJMD dari Bapak Bupati yang periode 2025-2029 ini. Artinya program-program penanggulangan bencana ini sudah masuk ke SKPD, baik pra bencana, saat darurat bencana, saat rehabilitasi. Artinya
semua program-program kebencanaan ini sudah diadopsi di masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti contoh lingkungan hidup, di saat tidak terjadi bencana ya, tadi sudah sampaikan kegiatan melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan sungai, pengelolaan sampah, ada penanaman pohon. Seperti contoh di PU gitu kan, terkait dengan mitigasi struktural tadi untuk kegiatan drainase, koordinasi dengan BWS. Nah, ini sudah masuk di programnya masing-masing SKPD. Seperti itu yang sudah dilaksanakan. Mitigasi begitu. Siap. Banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya. Terima kasih banyak Niki, antusias sekali. Selamat pagi Bapak narasumber, semoga selalu sehat. Niki, ada Bu Madi di Sambangan yang hanya memberikan apresiasi saja. Terima kasih atas kerja keras Bapak-bapak mengatur masih masalah banjir, sungai, sempadan dan lain-lain. Satu pertanyaan Tiang, bagaimana caranya nggih? Ini warung-warung yang ada di pinggir jalan dan ada got di depannya, kok justru di sana buang sampah, habis nyapu langsung dibuang ke sana, malah dibolongin itu supaya mudah buang sampahnya ke sana. Pernah sering nggih? Gimana caranya? Kalau itu ditegur marah dia. Jadi apa sih kok ngurus itu Pak? Mungkin hal ini yang perlu terus disosialisasikan katanya. Betul. Kemudian ada juga Pak Arya di Bisma Arya Bisma di Banyuasri. Sudahkah tegas atas perda-perda RT RW dilaksanakan ya? Banyak perda seperti perda sampah. Bagaimana pelaksanaannya dengan sanksinya juga sepadan das, telabah, pantai, kenapa banyak melanggar dibiarkan? Apa izinnya lolos dari Pemda, desa atau adat? Mohon penegasannya. Bagaimana jika ada bencana mengenai lokasi-lokasi tersebut, apa dibantu karena melanggar? Contoh PP Timur. Jika banjir di jalan-jalan karena air meluap ke jalan karena got tidak berfungsi tersumbat sampah lumpur, apa tidak uji coba buka trotoarnya, apa ini? Baik. Nah intinya ini ketegasan mungkin nggih. Kemudian ada Pak Gusti di Tingga-Tingga. Saya sangat mendukung Bapak Putu mengenai antisipasi banjir yang ada di wilayah Kecamatan Groga. Masih tetap di atensi dari Tiang Gusti Aji Surya Tingga-Tingga. Nah tadi juga sudah disampaikan nggih pemutaran Nike. Baik. Nah itu penegasannya Pak Kadis seperti apa Niki? Iya, terima kasih. Jadi luar biasa nih Semeton Buleleng memang sangat apresiasi, dan kita juga sangat atensi terkait dengan masukan dari teman-teman semua bahwa masalah bencana, masalah banjir, masalah dan sebagainya tanggung jawab kita semua sebenarnya. Jadi sarang-sarang kita upayakan untuk menekan semaksimal mungkin. Tadi Pak Kepala BPD sudah sampaikan ada edukasi, ada sosialisasi, ada simulasi. Ini penting buat kita semua. Teman-teman camat, teman-teman perbekal juga punya fungsi di depan di sana. Nah kami di OPD teknis melakukan hal-hal eksekusi secara teknis. Jadi drainase, sungai, jalan, jembatan, dan saluran sebagainya kita upayakan maksimal di tengah efisiensi anggaran APBN kita ini. Namun jangan kecil hati, kita upayakan semua pihak. Ada CSR dari teman-teman pengusaha, ada swadaya dari kita semua juga yang bisa, sistem gotong royong yang bisa kita hidupkan kembali. Coba saja kita gotong royong sehari sebulan sebelum purnama, pasti lebih bersih wilayah kita. Di samping rumah masing-masing udah kita bersihkan masing-masing setiap hari. Secara komunal sekali sebulan di desa masing-masing kita gotong royong, langsung karena akan lebih bersih wajah kita semua. Itu serentak lakukan di semua desa, di semua kecamatan, di kota dan sebagainya. Boleh langsung jaga secara bertahap, secara harian, secara insidental. Kami di PU lakukan keliling ke lapangan untuk monitor hal tersebut. Tadi juga ada masalah sampah di masing-masing dagangan, ruko, warung-warung, betul. Jadi kadang-kadang sama teman yang jualan mereka nggak sadar buang sampah di belakang warungnya, di depan warungnya, di got itu, tapi lupa bersihinnya. Nah ini penting. Memang kita punya satu TPA di Bengkale saja. Ke depan kita butuh TPA juga di arah barat juga, agar nggak jauh ini buang sampahnya. Buleleng efektifnya punya 3 TPA sebenarnya. Jadi di wilayah timur, tengah, dan barat. Tapi untuk antisipasi juga kita punya 53 TPST dan TPS 3R ini. Ini yang akan sedikit mengurai sampah-sampah yang ada, koordinasi dengan dengan BSI kita. Bahkan kami di PU juga sudah ada eksekusi sebenarnya. Yeah. Kita bikin
aspal dengan campuran plastik. Aspal plastik, aspal cantik namanya. Ya contoh kita sudah buat aspal hot mix campuran plastik di jalur ke TPA Bengkale. Dan sangat kuat sekali hasilnya. Temuan BPK pun tidak ada. Dan sangat ramah lingkungan. Jadi 1 kilometer aspal hot mix membutuhkan 1,2 ton campuran biji plastik. Jadi nyata diserap kita. Contoh lain di jalur menuju Pura Segar Rupa. Itu panjangnya 15 kilo dari depan masuk ke Pura. Dulu kan masih jalannya kurang bagus. Sekarang kalau semeton nangkil ring Pura Segar Rupa lancar sekali sekarang, enak. Dan aspalnya aspal plastik. Jadi bisa dibayangkan 15 kilo kali 1,2 ton hampir 20 ton plastik kita serap di sana untuk campuran di sana. Dan juga ruas lain, kita di Buleleng ada hampir 15 ruas yang sudah kita eksekusi. Di Bali nggak ada, cuman kita yang di depan. Kita kolaborasi dengan teman-teman dari Rumah Plastik ini. Pak Eka Darmawan, anak muda yang kita buat MOU, kita kolaborasi sama-sama sehingga sampah anorganik kita bisa serap. Yang organik udah jadi pupuk, ya di Encoken dan sebagainya. Dan contoh nyata kita sebenarnya. Baik, luar biasa. Kak, kalau semua masyarakat mau ikut tergabung begitu ya Pak Kadis ya, Buleleng bersih sampah dan tentunya bebas dari banjir begitu. Satu mungkin untuk closingnya Pak Kadis yang ingin disampaikan juga untuk pendengar. Baik, terima kasih untuk closing statement. Jadi ayo sama-sama kita jaga Buleleng tercinta ini di bawah kepemimpinan Pak Sucidra, Pak Supit, Pak Supriyatna. Jadi semua wajah kota kita harus bersih. Semua wajah di masing-masing kecamatan juga harus bagus. Di desa juga bagus. Sehingga ke depan Buleleng makin cantik. Makin cantik tentunya. Kolaborasi BPBD seperti apa Pak Kalak? Terima kasih ya. Pada kesempatan ini sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng, mari kita bersama-sama membangun Buleleng yang lebih tangguh dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam yang kita miliki, termasuk juga budaya, kearifan lokal yang kita miliki, budaya yang jangan dilupakan, serta juga memanfaatkan teknologi yang ada. Karena mitigasi perubahan iklim ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Masyarakat juga harus ikut bersama-sama peduli terkait dengan masa depan kita Buleleng untuk generasi kita. Terima kasih. Oke, kita berkolaborasi bersama begitu, yakin dengan antisipasi bencana di musim penghujan yang sudah tadi disampaikan, yakin Buleleng nanti kita siap menghadapi bencana, siap untuk selamat ya Pak Kadis ya. Dan terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah ikut bergabung juga bersama kami dalam dialog Hebal Keken. Kita membahas antisipasi bencana di musim penghujan bersama Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi dan bersama Kadis PUTR Buleleng Bapak Putu Adipta Eka Putra. Kami akhiri dialog pagi ini. Saya Heni Batalia. Terima kasih dan sampai jumpa.